I dream 난 꿈을 꾸죠. 힘들 때면 난 눈을 감고 꿈이 이루어지는 그 순간을 계속 떠올리며 일어나죠. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut juga dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan atau pneumonia akut. Infeksi virus ini disebut juga dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Semakin merebaknya virus corona di Indonesia, sebagian besar warga Indonesia belum mengetahui ciri-ciri orang yang terjangkit virus corona. Ciri-ciri umum orang yang terjangkit virus corona ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, demam. Orang yang terjangkit virus corona ini pada minggu pertama mengalami demam yang sangat tinggi dengan suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Pada fase ini, virus corona sudah mulai menginfeksi saluran pernafasan. Dan apabila orang yang terinfeksi virus corona akan mengalami gatal pada tenggorokannya. Ciri yang terakhir adalah sesak nafas. Pada ciri ini adalah ciri utama yang terlihat apabila seseorang positif terhadap virus corona. Pada dasarnya, virus corona ini menyerang sistem pernafasan manusia dan sistem kekebalan tubuh manusia. Baiklah, selanjutnya cara mencegah penularan COVID-19. Nah, gimana sih cara mencegah penularan virus corona? Menurut WHO, cara mencegah penularan virus corona dengan menerapkan hidup sehat dan mencegah kebersihan. Dengan cara yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan secara teratur dan sesering mungkin dengan sabun atau air atau bahan yang mengandung alkohol akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Yang kedua, terapkanlah social distancing. Jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Alasannya, ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Nah, jika kita terlalu dekat, mungkin kita bisa menghirup tetesan air yang mengandung virus COVID-19. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus mungkin menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut kita. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh dan bisa membuat sakit. Selanjutnya, lakukan aturan bersin yang benar. Pastikan kamu dan orang-orang di sekitar untuk selalu menutup mulut dan menutup hidung dengan siku tangan yang ditekuk ketika batuk atau bersin. Kemudian, segera buang tisu bekasnya. Alasannya, tetesan bisa menyebarkan virus. Selanjutnya, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah berobat. Tetap di rumah jika Anda merasa sehat. Namun, jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, carilah bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda. Indonesia menangis, dunia pun berduka.
adanya masalah pandemi yang sangat besar ini, tentunya kita tidak bisa menganggap sepele hal ini. Begitu banyak anjuran yang dibuat oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia dan apalagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang tidak mengindahkan anjuran tersebut. Disebabkan karena setiap orang mempunyai alasannya masing-masing. Tentu saja, tidak memungkinkan bagi mereka jika mereka hanya berdiam di rumah, mereka akan bisa mendapatkan uang untuk makan, bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Contoh seperti pedagang, jika mereka tidak berjualan ke pasar, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan uang? Begitu juga dengan konsumen, jika mereka tidak berbelanja ke pasar, bagaimana pula ia akan mendapatkan kebutuhan pokok? Yang kita sebagai masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan tersebut. Apa salahnya kita tetap berdiam diri di rumah dengan mengerjakan hal-hal yang positif? Kalau kita memang membutuhkan bahan pokok, kita bisa membelinya secara online. Kita bisa menggunakan gadget dan memasang aplikasinya, lalu kita pesan apa yang akan mau kita beli. Nah, seandainya jika kita memang harus keluar rumah atau benar-benar sangat berkepentingan memakai masker, dan setelah kembalinya kita dari luar, kita harus segera mandi dan mencuci pakaian yang telah kita pakai di saat keluar rumah. Jaga jarak Anda bersama orang lain dan pastikan Anda terhindar dari virus COVID-19. Lakukan kegiatan yang positif bersama keluargamu dan tingkatkan ibadahmu kepada Sang Maha Kuasa. Cintai dirimu dan sayangi keluargamu.